Metode dan teknik analisis laporan keuangan. Fungsi dari metode dan teknik analisis digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan, sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila diperbandingkan dengan laporan dari beberapa periode untuk satu perusahaan tertentu, atau membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. 2. Tujuan. Tujuan dari setiap metode dan teknik analisis adalah untuk menyederhanakan data sehingga dapat lebih dimengerti. Tahapan yang dilakukan menganalisa adalah mengumpulkan atau mengorganisir data yang diperlukan, mengukur, menganalisa, menginterpretasikan sehingga data menjadi lebih berarti. 3. Jenis metode analisis. Ada 2 jenis metode analisis yang digunakan oleh setiap penganalisis laporan keuangan, yaitu yang pertama, metode analisis horizontal atau analisis dinamis adalah analisis dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan beberapa periode atau beberapa saat sehingga akan diketahui perkembangannya. Metode analisis horizontal disebut juga metode analisis dinamis. Dan yang kedua, analisis vertikal adalah apabila laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi satu periode saja, yaitu dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. Analisis vertikal disebut juga dengan analisis statis, karena kesimpulan yang diperoleh hanya untuk periode itu saja, tanpa mengetahui perkembangan periode berikutnya. Selanjutnya, metode dan teknik analisis yang biasa digunakan. Metode dan teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis perbandingan laporan keuangan adalah metode dan teknik analisis dengan membandingkan laporan keuangan untuk 2 periode atau lebih dengan menunjukkan data absolut atau jumlah dalam rupiah, kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah, kenaikan atau penurunan dalam persentase, perbandingan yang dinyatakan dengan rasio persentase dari total, sehingga akan dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi dan perubahan yang mana memerlukan penelitian lebih lanjut. Yang kedua, analisis tren atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam prosentase. Trend percentage analysis adalah suatu metode atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi daripada keadaan keuangan perusahaan. Apakah menunjukkan tendensi naik, tetap, atau bahkan turun. Yang ketiga, analisis common size statement, laporan dengan persentase per komponen, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya. Juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan penjualannya. Yang keempat, analisis sumber dan penggunaan modal kerja, working capital statement analysis, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk mengetahui sebab-sebab perubahannya modal kerja dalam periode tertentu. Kelima, analisis sumber dan penggunaan cash adalah suatu metode analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu. Keenam, analisis rasio adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. 7. Analisis perubahan laba kotor, gross profit analysis, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor suatu periode dengan laba yang dilanggarkan untuk periode tersebut. Dan yang terakhir, analisis break-even analysis, adalah metode analisis untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh perusahaan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Dengan analisis ini akan diketahui berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan. Setiap metode analisis mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk membuat agar data dapat lebih dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak. Langkah-langkah analisis laporan keuangan. Menurut Prastowo 2011, terdapat berbagai langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menganalisis laporan keuangan.
Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah 1. Memahami latar belakang data keuangan perusahaan, mencangkup pemahaman tentang bidang usaha perusahaan tersebut, serta kebijakan akuntansi yang dianut dan diterapkan oleh perusahaan tersebut. 2. Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan, mencangkup informasi mengenai tren industri di mana perusahaan beroperasi, perubahan teknologi, perubahan selera konsumen, perubahan faktor-faktor ekonomi, dan perubahan yang terjadi dalam perusahaan tersebut. 3. Mempelajari dan mereview laporan keuangan. 4. Menganalisis laporan keuangan. Menurut Murhaidi 2013, laporan keuangan terdiri atas 6 langkah, yaitu 1. Menentukan tujuan dan konteks analisis. Pada tahap ini, kita harus membuat pertanyaan apa yang akan dijawab melalui analisis ini, bentuk informasi yang dibutuhkan, dan sumber daya yang ada, serta berapa banyak waktu yang tersedia untuk melakukan analisis. 2. Mengumpulkan data. Pada tahap ini, kita harus mendapatkan laporan keuangan beserta informasi lain seperti data industri dan perekonomian. Selain itu, kita juga diharapkan dapat menanyakan pertanyaan pada manajemen perusahaan yang dianalisis, pemasok, dan pelanggannya, serta melakukan kunjungan langsung ke perusahaan. 3. Mengolah data. Pada saat mengolah data, maka mungkin saja diperlukan suatu penyesuaian terhadap laporan keuangan, menghitung rasio termasuk common size. 4. Analisis dan interpretasi data. Pada tahap ini, kita menggunakan data untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan pada saat penentuan tujuan, menjelaskan apakah konklusi atau rekomendasi telah didukung dengan berbagai informasi faktual dan relevan. 5. Membuat laporan rekomendasi. Pada tahap ini, kita mempersiapkan laporan dan mengkomunikasikannya pada audiens yang dituju. Pastikan bahwa laporan yang dibuat sesuai dengan standar dan etika yang berhubungan dengan analisis investasi dari rekomendasi. 6. Mengupdate analisis. Lakukan tahap ini secara periodik dan buatlah perubahan rekomendasi bila memang dirasakan perlu. Prosedur analisis laporan keuangan. Menurut Muhammad Faisal Abdullah, tahapan prosedur analisis keuangan sebagai berikut. Yang pertama itu ada review data laporan, merupakan aktivitas penyesuaian data laporan keuangan terhadap berbagai hal, baik sifat atau jenis perusahaan yang melaporkan maupun sistem akuntansi yang berlaku. Sistem akuntansi ini yang diterapkan dalam memberi pengakuan terhadap pendapatan dan biaya akan menentukan jumlah pendapatan maupun laba yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua ada menghitung. Dengan menggunakan berbagai metode dan teknik analisis dilakukan perhitungan-perhitungan, baik metode perbandingan, presentasi komponen, analisis rasio keuangan, dan lain-lain. Dengan metode atau teknik apa yang digunakan dalam perhitungan sangat bergantung pada tujuan analisa. Yang ketiga ada membandingkan atau mengukur. Langkah tersebut diperlukan guna untuk mengetahui kondisi hasil perhitungan tersebut, apakah sangat baik, sedang, kurang baik, dan seterusnya. Ada dua cara yang dapat dilakukan di dalam membandingkan rasio keuangan perusahaan, yaitu yang pertama, ada cross-sectional approach. Suatu cara mengevaluasi dengan jalan membandingkan rasio-rasio antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya yang sejenis pada saat bersamaan. Yang kedua ada time series analysis. Dilakukan dengan jalan membandingkan hasil yang dicapai perusahaan dari periode yang satu ke periode lainnya. Dengan membandingkan, semacam ini akan diketahui hasil yang dicapai perusahaan apakah mengalami kemajuan atau kemunduran. Yang keempat ada menginterpretasi. Interpretasi merupakan inti dari proses analisa sebagai panduan antara hasil pembandingan atau pengukuran dengan kaidah teoretik yang berlaku. Hasil interpretasi mencerminkan hasil keberhasilan maupun permasalahan apa yang dicapai oleh perusahaan dalam pengelolaan keuangannya. Yang terakhir yaitu ada solusi. Solusi merupakan langkah terakhir dari rangkaian prosedur analisa. Dengan memahami problem keuangan yang dihadapi perusahaan, maka akan ditempuh solusi yang tepat.